Salam sehat, selamat datang di Raja Ratu Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mitos-mitos kesehatan yang tidak perlu Anda percaya. Silahkan disaksikan video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahan informasi nantinya. Mitos-mitos kesehatan yang tidak perlu Anda percaya. Ada banyak mitos keliru soal kesehatan yang tak perlu Anda percaya. Apa saja? Berikut penjelasannya. Mitos dipercaya masyarakat karena disampaikan dari mulut ke mulut berupa berita, nasihat, atau anjuran. Jika yang tersebar adalah mitos seputar kesehatan, absennya fakta medis bisa menimbulkan salah kaprah dan menyesatkan masyarakat. Tak hanya satu, biasanya orang mempercayai rentetan mitos, misalnya menganggap apel mujarab sehingga dengan mengkonsumsinya Anda tak lagi memeriksakan diri ke dokter. Ada pula yang percaya bahwa tidak makan untuk setelah berolahraga lebih efektif untuk menurunkan berat badan dan masih banyak lagi. Sebagai contoh lain, ada mitos yang menyalahkan karbohidrat sebagai penyebab obesitas. Padahal kebiasaan sehari-hari yang tidak sehat juga bisa menjadi pemicu obesitas. Misalnya saja jarang berolahraga dan hanya duduk sembari makan cemilan. Tentu ini akan membuat berat badan Anda naik, bukan? Berikut ini adalah beberapa mitos kesehatan yang tak perlu Anda percaya. Yang pertama, mengatasi mabuk dengan segelas kopi. Ini adalah mitos yang tidak benar. Minum kopi tidak akan membuat kadar alkohol dalam tubuh Anda menurun. Kopi memang mengandung kafein yang bekerja sebagai zat stimulan di otak. Kafein adalah topeng yang mengelabui otak sesaat bahwa Anda sedang tak mabuk, sehingga Anda tampak segar dan berenergi. Selain itu, minum kopi setelah mengkonsumsi alkohol bisa saja membuat keluhan lain seperti mual, muntah, nyeri perut, berdebar-debar, hingga perasaan gelisah atau tak nyaman. Kedua, makan wortel mempertajam penglihatan. Wortel termasuk sebagai makanan sehat karena mengandung vitamin A yang bermanfaat bagi penglihatan. Namun, Anda harus makan banyak sekali wortel untuk dapat merasakan manfaat nyatanya. Artinya, memakan wortel dalam jumlah sedikit tidak akan memberikan dampak yang instan. Selain makan wortel untuk menjaga kesehatan mata, Anda bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan dan omega 3. Misalnya, berbagai jenis sayuran hijau, buah-buahan, telur, ikan, dan daging. Ketiga, langsung berenang setelah makan sebabkan kram. Sebetulnya tidak ada bukti yang mendukung mitos ini. Kram memang bisa terjadi saat berenang, tetapi ini bukan disebabkan oleh makanan yang Anda makan. Selain kram, keluhan lain seperti mual dan muntah mungkin saja muncul apabila Anda berenang setelah makan, apalagi jika terlalu kenyang. Jika Anda ingin berenang setelah makan, Anda bisa melakukan pemanasan sembari menunggu perut tidak begah. Tujuannya untuk mengurangi munculnya kram. Keempat, pakai deodoran picu kanker payudara. Pernahkah Anda mendengar penggunaan deodoran atau antiperspiran yang disebut-sebut menyebabkan kanker payudara? Mungkin mitos kesehatan ini berkembang karena penggunaan deodoran berada di bawah ketiak atau dekat dengan payudara. Banyak hal yang dapat memicu kanker, misalnya saja genetik hingga pola hidup yang tak sehat. Sampai saat ini tidak ada bukti medis atau penelitian yang kuat untuk mendukung terjadinya kanker payudara akibat penggunaan deodoran. Memang di dalam deodoran atau antiperspiran terdapat bahan aktif aluminium yang diduga memiliki sifat seperti hormon estrogen. Namun, sampai saat ini belum ada bukti kuat untuk mengatakan hubungan kandungan deodoran dan kanker payudara. Kelima, olahraga setiap hari dan harus lama agar semakin sehat. Olahraga memang menyehatkan, tapi jika dilakukan setiap hari dan tidak memberikan waktu istirahat untuk tubuh, tentunya tidak akan bermanfaat bagi kesehatan. Anda juga perlu memperhatikan waktunya. Semakin lama waktu berolahraga, bisa jadi tak bermanfaat. Anda tetap harus memberikan waktu istirahat tubuh untuk pemulihan. Disarankan untuk olahraga selama 150 menit dalam seminggu. Artinya, olahraga 5 kali dalam seminggu selama 30 menit setiap sesinya. Atau 3 kali dalam seminggu selama 1 jam setiap sesinya. Jika Anda melakukan olahraga dengan intensitas berat, disarankan 3 kali seminggu selama 25 menit setiap sesinya. Keenam, vaksinasi menggunakan zat berbahaya dan memberikan efek samping.
Tentu saja ini hanya mitos belaka. Vaksin mengandung virus, bakteri, atau racun yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Sebelum disuntikan kepada seseorang, vaksin sudah melewati berbagai tahap uji coba dan evaluasi. Jadi sudah pasti vaksin itu aman dan tidak berbahaya. Selain itu, pemberian vaksin umumnya tidak menyebabkan efek samping yang berbahaya. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI biasanya bersifat ringan seperti demam ringan, bengkak, atau nyeri di bekas suntikan. Ketujuh, orang dewasa tidak perlu vaksinasi. Mitos tentang kesehatan ini salah sebab orang dewasa juga membutuhkan vaksinasi layaknya anak-anak. Vaksin yang dibutuhkan orang dewasa diantaranya seperti vaksin HPV, vaksin flu, vaksin hepatitis A dan B, vaksin MMR, dan lain-lain. Vaksinasi tak hanya untuk mencegah Anda tertular dari penyakit tertentu, tetapi dibutuhkan juga untuk memperkuat imunitas yang telah ada sebagai booster. 8. Minum air dingin saat haid menyebabkan kista. Mitos kesehatan berikutnya berhubungan dengan air dingin saat haid dan kista. Konon, minum air dingin saat haid menyebabkan kista. Faktanya, minum air dingin tidak berhubungan dengan terjadinya kista di tubuh wanita. Kista yang dialami wanita umumnya disebabkan oleh faktor hormonal, namun bisa juga tidak berhubungan dengan faktor hormonal seperti kondisi kista dermoid. 9. Mandi malam bisa terkena penyakit rematik. Beberapa orang amat yakin bahwa mandi malam bisa menyebabkan terkena penyakit rematik. Kini Anda tak perlu takut untuk mandi di malam hari, sebab memang tidak ada hubungan antara penyakit rematik dengan mandi malam. Penyakit rematik adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan sendi. Hal ini ditandai dengan gejala seperti bengkak di bagian sendi, nyeri sendi, hingga kekakuan sendi. Kondisi autoimun seperti penyakit rematik tidak serta-merta disebabkan oleh kebiasaan mandi malam. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit autoimun, salah satunya faktor genetik. Hanya saja bagi Anda yang memiliki rematik, mandi malam dengan air dingin bisa memicu keluhan nyeri. Sebaiknya gunakan air mandi hangat apabila harus mandi di malam hari. 10. MSG menyebabkan anak jadi bodoh. Monosodium glutamate atau dikenal sebagai MSG alias micin merupakan zat yang sering digunakan sebagai penguat rasa di dalam makanan. Pasti Anda sering mendengar bahwa MSG berbahaya bagi anak-anak karena bisa merusak sel otak dan mengakibatkan kebodohan. Faktanya, MSG tidak membuat seseorang anak bodoh. Berdasarkan Food and Drug Administration atau FDA, MSG termasuk dalam kategori Generally Recognized as Safe. Dalam kata lain, aman untuk dikonsumsi. Saat ini juga belum ada bukti medis bahwa MSG menyebabkan anak bodoh. MSG aman untuk dikonsumsi jika jumlahnya tak berlebihan. Efek samping yang bisa muncul apabila mengkonsumsi MSG dalam jumlah yang berlebihan adalah mual, muntah, hingga sakit kepala. Dari daftar mitos di atas, Anda tak perlu lagi percaya. Pasalnya, belum ada fakta atau penelitian medis yang membuktikan mitos-mitos di atas. Jika bicara tentang kesehatan, jangan gampang percaya mitos atau anjuran yang ada. Jangan pula mudah percaya apa yang Anda baca di internet. Jangan malas untuk mencari fakta medis dari berita yang Anda dengar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Silakan Anda like, share, komen, dan subscribe channel ini.